Hannibal Barca lahir sekitar tahun 247 sebelum Masehi di Kartago, sebuah kekuatan maritim dan perdagangan yang berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Tunisia. Ia merupakan putra dari Hamilcar Barca, jenderal terkemuka yang berperan dalam Perang Punisia pertama dari tahun 264 sebelum Masehi sampai 241 sebelum Masehi. Sejak usia dini, Hannibal sudah dibesarkan dalam lingkungan militer. Dikisahkan bahwa sang ayah mewajibkan anaknya bersumpah untuk tidak pernah berdamai dengan Roma. Pendidikan militer dan semangat perlawanan inilah yang menjadi fondasi bagi karirnya di kemudian hari. Setelah kekalahan Kartago dalam Perang Punisia pertama, Hamilcar mengalihkan fokusnya ke semenanjung Iberia guna memperluas pengaruh dan sumber daya Kartago. Hannibal ikut serta dalam kampanye tersebut, sehingga ia mendapatkan pengalaman langsung di medan perang dan manuver taktis. Kepemimpinan di wilayah Iberia kemudian berpindah ke Hasdrubal, menantu Hamilcar, hingga akhirnya pada tahun 221 sebelum Masehi, setelah pembunuhan Hasdrubal, Hannibal diangkat sebagai panglima. Tindakan Hannibal yang paling memicu konflik dengan Roma terjadi ketika ia menyerang kota Saguntum pada tahun 219 sebelum Masehi. Meskipun letak Saguntum berada di luar batas resmi wilayah Kartago, kota tersebut merupakan sekutu Roma. Serangan inilah yang menjadi alasan Roma menyatakan perang, memulai Perang Punisia kedua pada tahun 218 sebelum Masehi. Untuk menghindari superioritas armada Romawi, Hannibal menyusun rencana yang belum pernah terpikirkan musuhnya, menyerang Roma melalui darat. Pada tahun 218 sebelum Masehi, ia memimpin pasukan besar yang terdiri dari infanteri, kavaleri, dan sekitar 37 gajah perang, binatang yang saat itu digunakan sebagai alat psikologis dan kekuatan tempur. Perjalanan Hannibal dimulai dari Iberia, menyeberangi pegunungan Pirenia dan Gallia, hingga akhirnya mendekati pegunungan Alpen. Penyeberangan melalui pegunungan yang terjal dengan kondisi cuaca yang ekstrim dan medan yang sulit menyebabkan banyak korban, baik di pihak prajurit maupun gajah. Meskipun mengalami kerugian besar, keberhasilan Hannibal membawa pasukan dan beberapa gajah yang tersisa ke Italia Utara mengejutkan dunia Romawi. Karena serangan dari arah yang tidak terduga tersebut membuka front baru dalam peperangan. Setibanya di Italia, Hannibal langsung memanfaatkan keunggulan strategisnya untuk menyerang tentara Romawi melalui serangkaian pertempuran yang dirancang dengan cermat. Pertempuran Sungai Trebia. Hannibal memanfaatkan medan dan kondisi alam dengan menempatkan pasukannya di posisi tersembunyi di sekitar sungai. Ia memancing pasukan Roma ke dalam jebakan, sehingga serangan mendadak yang terkoordinasi menghasilkan kekalahan signifikan bagi musuh. Pertempuran Danau Tresimen. Dalam pertempuran ini, Hannibal menggunakan kabut tebal dan relung alam di sekitar Danau Tresimen untuk menyergap pasukan Romawi. Serangan tiba-tiba ini menghancurkan barisan Romawi dan menewaskan ribuan prajurit dan menjadikannya salah satu penyergapan paling sukses dalam sejarah militer. Pertempuran Cannae. Di Cannae, Hannibal menghadapi pasukan Roma yang jauh lebih besar. Ia menerapkan taktik pengempungan ganda atau double envelopment dengan sengaja menarik pasukan Romawi ke dalam formasi yang sempit, lalu menyerang kedua sisi mereka secara simultan. Hasilnya puluhan ribu tentara Roma tewas dalam satu pertempuran, dan peristiwa ini dianggap sebagai salah satu kekalahan paling dahsyat dalam sejarah militer Roma. Walaupun meraih kemenangan besar di beberapa pertempuran, Hannibal menghadapi masalah logistik. Keterbatasan pasokan dan dukungan dari Kartago membuatnya sulit untuk menguatkan pasukannya. Setelah bertahun-tahun berperang di wilayah Italia, di sisi lain pihak Roma tidak tinggal diam. Mereka mengadaptasi strategi perang gesekan yang dikenal sebagai strategi Fabian, yaitu menghindari pertempuran besar secara langsung dan lebih memilih serangan kecil-kecilan untuk menguras sumber daya dan moral pasukan Hannibal. Selain itu, Roma juga mengalihkan perhatian dengan melancarkan serangan ke wilayah Kartago sendiri, memaksa Hannibal untuk menyesuaikan strategi dan mengalihkan fokusnya. Tekanan dari dua front di Italia dan wilayah Kartago mendorong pihak Roma untuk mengambil langkah drastis
Jenderal Publius Cornelius Scipio, yang kemudian dikenal sebagai Scipio Africanus, memimpin serangan balik ke wilayah Afrika. Pada tahun 202 sebelum Masehi, terjadi pertempuran Zama di Afrika Utara. Di medan perang ini, Scipio Africanus mengimplementasikan taktik yang telah dipelajarinya dari pertempuran melawan Hannibal. Dengan menggunakan strategi yang efektif, pasukan Romawi berhasil mengalahkan pasukan Kartago, menandai akhir Perang Punisia kedua. Pasca kekalahan tersebut, Hannibal tetap terlibat dalam berbagai upaya politik dan militer, bahkan sempat menjadi penasihat bagi beberapa kerajaan yang menentang kekuasaan Roma. Namun, tekanan dan pengejaran dari pihak Roma semakin meningkat, sehingga akhirnya Hannibal memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menelan racun sekitar tahun 183 atau 181 sebelum Masehi. Hannibal Barca meninggalkan warisan yang mendalam dalam dunia militer. Beberapa poin penting mengenai pengaruhnya antara lain inovasi taktis, taktik pengepungan ganda di Cannae, dan strategi penyergapan di Danau Trasimen menjadi studi kasus klasik dalam akademi militer modern. Keberanian dan kreativitas penyeberangan Alpen dengan gajah perang menunjukkan betapa inovatif dan beraninya Hannibal dalam menghadapi musuh yang dianggap lebih kuat. Inspirasi bagi pemimpin militer. Banyak pemimpin di masa kemudian seperti Napoleon Bonaparte yang mengagumi dan mempelajari strategi Hannibal sebagai contoh perlawanan melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Simbol perlawanan. Hannibal tetap dikenang bukan hanya sebagai jenderal militer, tetapi juga sebagai simbol perlawanan yang gigih terhadap penindasan, membuktikan bahwa kecerdikan dan strategi dapat menandingi keunggulan jumlah. Dengan serangkaian kampanye yang berani dan inovatif, Hannibal Barca berhasil mengukir namanya sebagai salah satu jenderal paling brilian dalam sejarah. Perjalanan hidupnya dari pembelajaran sejak kecil di bawah bayang-bayang peperangan Kartago hingga pertempuran di tanah Italia menjadi bukti nyata bahwa tekad dan strategi yang matang dapat mengubah jalannya sejarah meskipun menghadapi rintangan yang sangat besar.